Jujutsu Kaisen Chapter 236. Bab dimulai dengan Geto menyapa Gojo yang tampak melamun. Gojo mengatakan ini mengerikan. Geto cemberut dan mengatakan Gojo bersikap kasar. Gojo mengatakan dia memberitahu murid-muridnya bahwa ketika kau mati, kau akan sendirian. Jadi dia berharap ini hanya imajinasinya saja. Geto bertanya, siapa yang peduli? Gojo menjawab itu penting tentang ayahku. Tapi kemudian mereka meninggalkan topik pembicaraan itu dan mengatakan dia menyerahkannya pada suku untuk mengatakannya jadi tidak apa-apa. Geto bertanya bagaimana kabar dari Raja Kutukan. Gojo menjawab bahwa Sukuna sangat kuat dan dia bahkan tidak berusaha sekuat tenaga untuk itu. Gojo mengatakan lagi dia tidak yakin apakah dia bisa menang meskipun Sukuna tidak memiliki teknik kutukan Megumi. Geto kaget. Sukuna membuat Gojo mengakui hal itu. Gojo berkata dia memberikan segalanya, tubuhnya yang terlatih, teknik yang dia pelajari, bakat yang dia kembangkan, inspirasi dan kekuatan eksplosif. Dia bilang dia ingin mereka mencapai Sukuna dan berharap itu akan sampai padanya. Gojo bilang itu menyenangkan. Gojo bilang dia kasihan pada Sukuna karena dia tidak memberikan segalanya untuk dirinya sendiri. Geto mengatakan itu membuatnya merasa cemburu, tetapi jika itu membuat Gojo puas maka itu tidak apa-apa. Gojo mengatakan dia akan puas jika Geto yang akan ada di sana dan memberikan tamparan di punggungnya yaitu untuk motivasinya. Nanami juga hadir. Nanami mengatakan dia pernah berbicara dengan Geto tentang menyerahkan semua pekerjaan kepada Gojo. Karena Gojo tidak menganggap Jujutsu sebagai sesuatu yang harus dihidupi atau dilindungi. Sebaliknya, Nanami bilang Gojo mesum karena dia menggunakan ilmu sihir untuk memuaskan dirinya sendiri. Gojo mengatakan dia senang karena yang bunuhnya bukanlah umur atau penyakit, melainkan seseorang yang lebih kuat darinya. Nanami menimpali dengan mengatakan itu menjijikan di sini semua yang dari Gojo karena dia terdengar seperti seorang jenderal samurai. Percakapan mereka ini sepertinya Gojo kalah dalam pertarungan dan dia diambang kematian atau bahkan sudah mati karena Gojo bertemu dengan temannya yang lebih dulu meninggalkan dirinya. Kita juga melihat Haibara, dia berkata bahwa itu adalah sesuatu yang diperhatikan semua orang tetapi tidak diucapkan. Nanami mengatakan dia tidak akan benarkan momen terakhir Gojo tetapi akan bersimpati padanya. Gojo berterima kasih pada Nanami untuk itu. Gojo juga bertanya bagaimana dengan Nanami saat-saat terakhirnya. Nanami menjawab bahwa dia pernah bertanya pada Meisan tentang hal itu dan dia menyarankan untuk melakukannya. 1. Pindah ke utara jika kau mencari sisi baru dari dalam dirimu. 2. Pindah ke selatan jika kau ingin tetap menjadi diri sendiri. Nanami mengatakan dan akhirnya dia milih selatan tanpa keraguan. Saat-saat terakhirnya tidak terlalu buruk berkat Haibara juga. Gojo kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Kita kembali melihat keadaan Gojo saat ini. Dia tergeletak mengeluarkan banyak darah dan tidak bergerak sedikit pun, yang artinya dia telah mati. Sukuna menjelaskan setelah terkena satu serangan, adaptasi Mahoraga perlahan mulai menganalisanya. Penyelesaiannya didasarkan pada berjalan waktu, dan selama waktu itu jika dibutuhkan lebih banyak pukulan, ia akan semakin cepat dan untuk teknik yang telah diadaptasi. Analisisnya tidak pernah selesai dan berlanjut ke adaptasi lebih lanjut. Apa yang aku inginkan dari Mahoraga adalah blueprintnya. Sebuah blueprint darinya, aku bisa menembus ketidakterbatasanmu. Saat Mahoraga pertama kali beradaptasi dengan ketidakterbatasanmu untuk meniadakan tak terbatasmu itu, ia mengubah sifat energi terkutuknya. Tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa aku lakukan. Jadi aku menunggu sampai muncul adaptasi lebih lanjut yang berhasil untuk aku sendiri. Adaptasi kedua persis seperti yang aku inginkan. Itu tidak meroyeksikan serangan tebasan seperti yang aku lakukan. Itu adalah perluasan dari target teknik tersebut. Target tekniknya bukanlah Gojo Satoru, tapi diperluas keluar angkasa keberadaan dunia itu sendiri dan terpotonglah. Tak terbatasmu itu tidak penting. Selama aku masih ada di ruang itu, di dunia itu, kau akan dipotong seiring dengan ruang dan dunia. Itu adalah keterampilan yang hampir mustahil, tetapi itu adalah cetak biru atau blueprint yang cukup bagus untuk digunakan. Sederhananya dari penjelasan Sukuna adalah bayangkan sebuah kotak yang mengelilingi Gojo. Alih-alih motong Gojo secara langsung, dia malah motong semua yang ada di dalam kotak itu, termasuk tak terbatas miliknya. Semua ruang yang ada di dalam kotak itu dipotong, termasuk tak terbatas yang membuatnya menjadi nol. Kita kemudian melihat tubuh Gojo telah terbelah menjadi dua saat Sukuna menjelaskan bahwa ketidakterbatasan tidak menjadi masalah jika seluruh dunia dapat dipotong. Sukuna yang tubuhnya juga dipenuhi luka, dia berkata, "Kerja bagus Gojo Satoru, aku tidak akan melupakanmu."
Lalu Sukuna mengatakan, jangan mengecewakanku. Narator menjelaskan bahwa tanpa ada rasa duka atas kematian Gojo, yang datang adalah Dewa Petir Hajime Kazimo. Berakhir chapter kali ini. Chapter ini adalah akhir dari Gojo. Dia sudah dikalahkan oleh Sukuna, padahal di chapter sebelumnya Gojo berhasil memberikan luka yang sangat parah kepada Sukuna. Tapi hasilnya adalah Gojo yang kalah dalam pertarungan ini. Meskipun kita tidak diperlihatkan bagaimana Gojo dibelah atau dikalahkan, Sukuna telah menjelaskan tadi di atas. Bahkan sebelum kematian Gojo bertemu dengan orang-orang yang dia kenal atau teman-teman dia. Di sana menjelaskan Gojo mengakui Sukuna dan dia senang karena dia mati gara-gara dibunuh oleh yang terkuat. Begitu juga Sukuna, dia senang bisa bertarung dengan orang yang kuat seperti Gojo. Namun pertarungan masih belum selesai, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kazimo yang secara langsung terjun di medan pertempuran setelah kematian Gojo. Dan berakhir chapter review Jujutsu Kaisen 236. Sampai ketemu lagi di review manga lainnya. Dan sampai jumpa.